Balik lagi bareng gue Juli Ekspor. Dan di video kali ini sebenarnya gue pengen kayak video-video lainnya ngasih pandangan gue dan pendapat gue tentang banyak hal. Tapi konsepnya sekarang nggak duduk, konsepnya jalan-jalan. Dan gue hari ini lagi di Tokyo. Ini cuacanya sekitar 5 derajat, dingin banget, enak. Dan hari ini di topik ini gue pengen ngebahas tentang masalah jadi investor. Karena ada satu konten yang dimana kemarin gue posting, gue tuh datang ke acaranya si Timothy, acara si Timothy Ronald ya. Terus udah gitu gue datang ke sana, jelas ya ini acara kripto. Gue belajar tentang gimana caranya tuh jadi investor kripto. Dan ketika gue posting, banyak banget yang komplain dan mereka tuh kayak marah-marah, ngehujat gitu ya. Mereka bilang kayak, ngapain lu kripto, mending saham, atau misalnya katanya dulu lu nggak pernah pengen ke kripto, sekarang kalau ke kripto. Tapi di satu sisi gue berpikir ya, namanya bisnis atau namanya investasi, apapun sebenarnya bisa dipelajari. Makanya gue berpikir gue mau jadi orang yang open mind, karena yang gue tahu dan yang gue percaya adalah orang-orang sukses itu selalu mereka punya mindset yang terbuka, mereka tetap mau belajar. Dan gue ngerasa kayak gue belajar aja, nggak ada salahnya gue belajar sama Timothy meskipun di umur 24 tahun ini ya. Tapi yang gue selalu percaya ada yang namanya cash flow quadrant. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu cash flow quadrant itu apa, sebenarnya ini tuh ilmu dari Robert T. Kiyosaki, ada bukunya. Jadi kalau misalnya kalian baca, menurut gue ini akan membuka pandangan kalian tentang dunia kerja dan dunia usaha dan juga dunia investasi. Jadi dia ada 4 kuadran, ada 2 kuadran di sebelah kiri, ada 2 kuadran di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri itu yang masih kerja, lu butuh butuh tenaga, butuh waktu yang lu keluarin untuk lu tuh kerja di uang. Contohnya di sebelah kiri ada yang namanya employee. Jadi di 4 itu ESBI, employee, self owner, self business, business owner, dan juga investor. Nah, kalau lu sekarang masih kerja, ya berarti lu masih di tahap pertama. Contohnya apa nih? Kayak gini di Jepang contohnya. Banyak banget dari mereka yang kerja, ya udah mereka pokoknya harus ke kantor, mereka harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 atau bahkan lembur, mereka dapat gaji. Mungkin ini banyak banget orang di Indonesia yang juga kayak gini. Jadi lu masih kerja, lu masih makan gaji, habis itu ya udah nggak apa-apa, di situ cara lu menghasilkan uang. Tapi setelah itu, ketika lu udah punya uang, lu tuh harus naik level. Jadi namanya self business owner. Jadi lu misalnya lu kerja, terus udah gitu lu nyambi nih malamnya kayak gue jualan online lah, atau misalnya gue jago masak, gue pengen bikin catering. Terus udah gitu lu lakuin tuh second jobnya. Siapa tahu ternyata second jobnya bisa menghasilkan dan ngasih lu lebih banyak uang. Ketika lu udah dapat lebih banyak uang, ya lu berhenti dari kerjaan lu dong, lu fokus mulai ngembangin bisnis lu. Tapi di kelas S ini, lu tuh masih bener-bener butuh taruh semua perhatian lu di bisnis, karena lu yang ngerjain. Bener-bener masih tenaganya tuh di lu. Ini contohnya Valen, dulu sebelum masuk kelas bisnis yang kategori business owner, Valen juga waktu itu mulai usaha sendiri ya. Iya. Packing sendiri, terus udah gitu ngapain sendiri, marketing sendiri, ya enggak? Malah Semua skedit semua sendiri. semua sendiri. Jadi di kelas S itu lu ya bener-bener semuanya masih dilakuinnya solo gitu loh, belum ada timnya, karena lu nggak punya uang buat bayar gaji karyawan. Jadi itu normal. Setelah itu ketika udah makin berkembang, lu udah mulai hiring karyawan, lu udah mulai cari karyawan 1 orang, 2 orang, itu normal-normal aja buat gua. Dan ketika lu udah punya karyawan, lu udah mulai bisa tuh bangun sistem, lu udah mulai bangun bisnis yang terstruktur, udah gitu lu udah mulai bisa hiring orang keuangan, orang marketing, orang produk, atau apapun lah sesuai dengan produk yang atau bisnis yang emang lu jalanin. Ya, gue rasa semua orang harus ngelewatin fase itu ya. Mau dia anak orang kaya juga, menurut gue dia tetap harus mulai ngerjain sendiri. Karena kalau dia tiba-tiba langsung punya karyawan gitu banyak, sedangkan dia nggak pernah jadi karyawan, menurut gue ya susah. Makanya banyak orang kaya kalau misalnya dia kasih anaknya gitu aja warisannya, menurut gue ya nggak stabil, atau misalnya nggak sustain, nggak panjang. Tapi kalau misalnya orang kaya yang ngasih anaknya untuk kerja dulu di kantornya dari bawah, kayak misalnya contoh, gue dengar salah satu perusahaan konglomerat di Korea itu Samsung, dia punya anak yang benar-benar dia sayang, dia taruh dulu di karyawan paling bawah, baru sampai akhirnya dia naik tingkat pelan-pelan, akhirnya ya jadi owner perusahaannya. Kenapa? Karena ya dia ngerti gimana caranya handle karyawan. Menurut gue ya semua orang harus ngeliatin fase-fase
employee, as self-employee, B-nya business owner, lo udah mulai jalanin bisnis lo. Nah yang terakhir nih, yang penting adalah I, investor. Jadi kayak gue udah ngelewatin fase-fase itu, 3 fase, employee, self-employed, dan business owner. Gue sekarang udah mulai masuk ke tahap I, investor. Gue jadi investor di mana uang udah ngasilin uang. Contohnya apa? Contohnya gini, oke, gue nggak invest di saham karena gue ngerasa ya bukan bidang gue gitu lah, atau gue punya pandangan tersendiri lah kenapa gue nggak di saham. Tapi gue invest loh di beberapa project ekspor yang bagus-bagus, nggak cuma beberapa lah ya, banyak. Sekarang gue kasih pembiayaan jadi investor buat temen-temen yang pengen beli barang karena dia udah dapat orderan dari buyer, nilainya bisa sampai miliaran, tapi yang gue kasih ke member itu seorang 500 juta. Bayangin gue udah nyalurin miliaran rupiah ke mereka gitu loh. Jadi gue rasa ini saatnya gue udah mulai jadi investor. Tapi kan instrumen investasi nggak cuma satu, banyak kan. Makanya gue ngeliat kayak kripto mungkin salah satu yang gue lirik gitu loh. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian yang komen kayak alah bacot doang lah, kripto bisnis dulu yang bener, atau banyak yang nge-head soal itu gitu, buat gue kenapa hidup gue gitu loh. Dan gue pengen belajar, gue aja yang sekarang aja merasa masih kurang dan butuh belajar. Masa kalian yang mungkin saat ini masih kerja nggak mau belajar gitu loh. Ya jadi menurut gue kalau memang lu lagi di fase employee, menurut gue harus ikutin step-stepnya ya. Karena jarang banget gue lihat orang tiba-tiba lahir jadi investor gitu, jarang. Atau orang lahir tiba-tiba jadi business owner tuh jarang. Tetap harus mulai berkarir dari bawah. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga lu suka sama konsep kontennya, ngobrol sambil jalan-jalan jadi kayak nggak bosan gitu. Ya semoga ini bisa membantu kalian untuk punya satu gambaran baru tentang dunia usaha. Thank you, see you on the next video, bye bye.